Saya percaya saudara di rumah dalam keadaan sehat karena Yesus memberkati kita, melindungi kita, dan menjaga kita. Kita akan baca di Roma 8 ayat 14 hari ini. Sebelumnya kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari yang indah ini. Berkatilah kami supaya kami sungguh bisa belajar firman Engkau. Terima kasih Bapak, dalam nama Engkau Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Saudara sekalian, kita mau baca di Roma pasal 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Alkitab menegaskan bahwa orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Tuhan akan disebut anak Tuhan. Sebaliknya, orang yang hidupnya tidak mau dipimpin oleh Roh Tuhan tidak layak atau bukan disebut anak Tuhan. Firman Tuhan di Roma ayat 8:15, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadi kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Saudara sekalian, orang yang percaya yang hidupnya dalam pimpinan Roh Kudus tidak lagi dipimpin oleh roh perbudakan. Sebelum kita kenal Yesus, kita dipimpin oleh roh perbudakan. Kita bukan seperti apa yang kita. Namun, sesudah kita dijamah oleh Roh Kudus dan Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita, kita bertobat, kita menjadi anak Tuhan. Nah, namun fakta berkata lain, ada banyak orang Kristen yang mengaku dirinya sebagai anak Tuhan dan lahir baru, tapi mereka masih berada dalam belenggu atau diperbudak oleh dosa. Terbukti mereka masih enggan meninggalkan dosa, suka melakukan hal-hal cemar secara sembunyi-sembunyi. Ada pula yang masih terbelenggu oleh adat istiadat, tradisi, jampi-jampi, terhayur, lamaran, pelibon, dan sebagainya. Ya, nah, saudara sekalian, menjadi anak Tuhan berarti sudah terlepas secara tuntas dari kuasa kegelapan, alias tidak lagi berkompromi dengan segala hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Karena itu saudara sekalian, marilah kita jangan entertain kedagingan lagi. Karena kalau kita entertain kedagingan, kita bukan anak Allah. Kita jauhkan dari kedagingan. Kita katakan saya sekarang sudah jadi anak Tuhan. Iblis dan kedagingan bukan lagi jadi bos saya. Saya telah menjadi anak Tuhan. Nah, Tuhan Yesus telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Nah, saudara sekalian, marilah kita ingat, Tuhan telah memindahkan kita dari dunia budak kegelapan sekarang dalam keterangan. Nah, firman Tuhan juga mengatakan, hendaklah kamu berakal dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Karena itu, saudara sekalian, mari kita belajar di Kolose 2 ayat 7 ini. Kita berakal di dalam Tuhan dan dibangun di atas Dia. Ingat, tidak ada fondasi yang lebih kuat daripada kita bangun kehidupan kita, masa depan kita di dalam firman Tuhan. Kamu akan tanya, Pastor Amin, bagaimana saya membangun? Well, ingat satu hal. Peganglah janji firman Tuhan. Dengan iman percaya, Dia pasti akan berkati kita kalau kita sungguh menaruhkan Dia yang utama di dalam kehidupan kita. Biarlah kita berakal di dalam Kristus dan dibangun di atas Dia. Kita mau bangun rumah, kita mau bangun usaha, kita mau bangun apapun. Ingat, berdoa, minta Dia ikut. Dia itu siapa? Tuhan Yesus kita. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ingat, tidak ada yang lebih indah daripada kita undang Yesus ikut serta di dalam kehidupan kita, supaya kita senantiasa menjadi anak Dia, bukan anak duniawi. Hidup anak Tuhan yang sejati adalah hidup menurut roh, bukan menurut kedagingan. Ya, mari kita sadar, kita ingat, aku butuh Tuhan Yesus menolong aku. Aku butuh firman Dia membersihkan aku. Aku mau belajar bagaimana caranya hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kita tidak mau lagi terima roh perbudakan, tetapi kita mau terima roh menjadi apa? Anak Allah.
Roh yang menjadikan kita itu anak Allah dan kita bisa bersebut Aba, ya Bapa. Ya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman Engkau, memberikan kami semangat dan sadar dan tahu kami harus mau hidup di dalam roh bukan kedagingan. Tolonglah kami, bantulah kami supaya kami senantiasa melekat dan dekat dengan Engkau dan cinta Engkau. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas kebaikan Engkau. Berkati saudara kami Tuhan yang ada masalah dalam pekerjaan, keuangan, kehidupan, Tuhan Engkau ikut campur tangan. Berkati juga yang Tuhan yang studi pelajaran mereka dalam ulangan ini supaya mereka bisa lulus, dan juga yang kuliah Tuhan, dan yang kerja berkati pekerjaan mereka, yang usaha berkati usaha mereka, yang sakit di dalam darah nama Engkau Tuhan Yesus sembuhkan penyakitnya. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Engkau.